Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Rizky Susana dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman, saya di sini berusaha untuk memenuhi tugas dari mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Nah, mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Yulianti SPD MPD Kons. Semoga bermanfaat. Nah, baiklah, di sini saya akan memberitahu mengenai diagnosis kesulitan belajar. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai diagnosis kesulitan belajar, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar. Hambatan tersebut bisa menyebabkan orang yang mengalami kesulitan belajar itu mengalami kegagalan atau kurang berhasilnya mencapai tujuan belajar. Nah, selanjutnya diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa atau mahasiswa dan menempatkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang bersangkutan, terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu diagnosis kesulitan belajar, kita harus juga mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar itu. Nah, faktornya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor internal itu terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang bersifat kognitif. Nah, yang bersifat kognitif itu seperti apa? Seperti lemahnya kapasitas intelektual mahasiswa atau siswa tersebut. Nah, selanjutnya yang bersifat afektif. Bersifat afektif itu seperti labilnya emosi dan sikap siswa atau mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu yang bersifat psikomotor, yaitu seperti terganggunya alat-alat indera seperti penglihatan atau pendengaran. Nah, itu salah satu faktor penyebab yang benar-benar terjadi. Seperti misalnya penglihatan, kita agak rabun, itu sulit untuk melihat apa yang sudah ditulis oleh guru atau dosen di papan tulis. Selanjutnya pendengaran. Nah, pendengaran itu seperti misalnya kita agak kurang mendengar, itu sangat sulit untuk mendengar apa yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh guru atau dosen tersebut. Nah, itulah. Selanjutnya kita menuju faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, seperti tidak harmonisannya sebuah keluarga, yaitu antara ayah dan ibu. Kemudian kesulitan ekonomi keluarga itu sangat mempengaruhi, karena kita sebagai siswa atau mahasiswa pun jika di rumah itu selalu keluarga antara ayah dan ibu itu tidak harmonis, itu menyebabkan kita selalu berpikir bagaimana caranya agar keluarga itu harmonis. Nah, itulah penyebab kesulitan belajar.
Kemudian yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini bisa seperti perkampungan yang kumuh ataupun teman sepermainan yang nakal dan membawa efek buruk kepada siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini seperti gedung yang kumuh, fasilitas yang kurang memadai, seperti nih di dalam kelas kita sebagai siswa atau mahasiswa itu sangatlah membutuhkan fasilitas yang sangat memadai, seperti mungkin kursi yang layak dipakai, alat-alat belajar yang layak dipakai, dan yaitu ruangan yang selalu nyaman dan tidak gerah bagi siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kesulitan belajar siswa atau mahasiswa tersebut. Selanjutnya, ada faktor lain yang bisa menghambat kesulitan belajar, yaitu seperti sindrom psikolog. Sindrom psikologis itu berupa learning disability. Learning disability itu yaitu ketidakmampuan belajar. Nah, ketidakmampuan belajar itu juga misalnya seperti terbagi menjadi 3. Yang pertama disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama disleksia. Disleksia itu yaitu ketidakmampuan membaca. Kemudian disgrafia itu ketidakmampuan menulis. Dan yang ketiga diskalkulia itu ketidakmampuan matematika, seperti sulitnya berhitung, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa faktor penyebab kesulitan belajar itu, nah inilah langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan belajar itu. Yang pertama, lakukan diagnosis kesulitan belajar. Nah, itu untuk mengetahui apakah siswa atau mahasiswa tersebut mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, yang kedua itu pahami faktor apa yang menyebabkan keberhasilan belajar ataupun kesulitan belajar yang dialami oleh siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu setelah penyebab kesulitan belajar itu diketahui, selanjutnya kita harus menentukan jenis bimbingan atau bantuan yang perlu diberikan kepada siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya tentukan kepada siapa ia harus berkonsultasi, seperti misalnya bisa kepada guru, dosen mata kuliah tertentu, kemudian konselor, psikolog, atau psikiater. Nah, selanjutnya yaitu lakukan evaluasi secara